Gua Sunyaragi, sebuah situs bersejarah di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dibangun pada abad ke-17 oleh Pangeran Kararangen, situs Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Mansari Gua Sunyaragi itu sama aja istilahnya tempat bermainnya daripada putra-putri Kesultanan Cirebon. Gua Sunyaragi ini tadi bermain. Selain bermain ini, Gua Sunyaragi ini fungsi utamanya buat meditasi atau bertapa pada dulunya. Kalau bahasa sekarang bertapa atau berpikir ya. Nah itu makanya dengan sesuai namanya, Sunyaragi itu punya arti, punya makna tersendiri yang diambil dari kata sunya dan ragi. Sunya itu sunyi, ragi itu raga, yang bisa disimpulkan tempat yang sekitar sunyi raga. Kalau bahasa kuno dulunya, bahasa Jawanya itu yang bisa disebut Kama Kaputra Panyetinge Ing Raga. Itu Gua Sunyaragi, mohon maaf, guanya bukan alami, ini dibikin di situ. Nah ini yang bikin yang bentuknya ini oleh keturunan Sesarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah itu keturunannya yang bernama Pangeran Mas Zainuddin. Nah itu dibangun pada tahun 1596 sampai 1788. Sunyaragi itu nama guanya ya, gua tuh namanya. Jadi Gua Sunyaragi namanya, nanti ada berapa macam gua-guanya. Kalau sebutin ya, saling fungsinya ya. Yang pertama itu gua pengawal. Jadi gua pengawal itu fungsinya buat para pengawal kita atau kajian tiga. Yang kedua gua panah kemasan. Jadi gua panah kemasan itu fungsinya buat bikin sangat tajam yang terbuat dari logam. Nah yang ketiga gua semanyang itu fungsinya buat pos jaga atau buat prajurit jaga ya. Kalau sekarang pos satpam. Nah itu ada bangunan kayak podium namanya Bangsa Zinem. Bangsa Zinem itu fungsinya buat nasihat atau ngomong jangan. Kalau bahasa sekarangnya pidato. Nah itu ada makna dari itu sendiri, diganti dari kata ini tadi ada dua makna. Kalau menurut angka itu Zinem itu 16 ya. Nah kalau menurut ajaran Islam dalam rukun iman itu ada 6 ya. Makanya ada Zinem 16. Makanya dalam ajaran Islam itu yang ada 6 itu iman. Makanya nomor 1 itu kita harus yakini iman kepada Allah. Makanya ada 16 ya. Nah kalau menurut satunya lagi itu kalimat Zinem itu omongan atau perkataan pujian. Nah itu kalau kita mau ngomong di area sekolah lagi ini nggak boleh ngomong sembarangan, kita ngomong yang baik, pujian yang baik, perkataan yang baik, nggak boleh sembarangan. Kita masuk, ada bangunan tempat duduk namanya Mande Bling. Mande itu balai atau tempat duduk yang terbuat dari marmer atasnya. Belingnya itu keramik yang ditempel sampingnya itu kebanyakan dari Cina Belanda. Nah itu fungsinya buat istilah keluarga sultan dan kerabatnya atau siapa aja teman-temannya dan keturunannya juga. Di sini ada satu mitos dulu yang nggak boleh dipegang sama anak perawan yang menikah. Nah itu namanya patung perawan senti. Jadi dari Mandebeling kita turun ada patung batu. Dan dulu simbolnya patung perawan senti itu perempuan yang pakai kemben atau kebaya, kan dulu belum modern. Nah akhirnya karena rusak, akhirnya kita ganti dengan patung batu. Itu kita masuk ada gua peteng. Gua peteng itu yang sedang ngomong itu gelap. Nah itu bahasa Jawa, itu fungsinya buat melatih ilmu kekebalan tubuh. Jadi kalau prajuritnya mau kuat badannya atau turunannya itu disuruh dirakat kekuatannya di situ. Itu atapnya ada cungkup buah kuncit kayak kelenteng. Nah itu fungsinya buat menara pengawas. Jadi cungkup buah kuncit itu bahasa dulu, kalau bahasa sekarang menara pengawas. Nah itu fungsinya buat ngawasin atau mengintai atau mengintip sama aja. Nah itu yang jaganya itu prajurit yang minta memanah dulu. Kalau yang sekarang jago nembak sniper ya. Nah itu sampingnya ada patung gajah. Jadi patung gajah itu simbol kerajaannya raja. Kenapa pakai gajah? Karena gajah kuat dan perkasa ya. Nah sampingnya ada gua langse. Langse itu bahasa Cina kuno yang artinya tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi itu orang yang berzikir tuh berdoa itu bakir air hordengnya. Jadi nggak kelihatan dari luar. Nah ini Sunyaragi ini dulu sebenarnya dilingkup dengan air. Makanya dulu Gua Sunyaragi ini disebutnya
Sekarang Amparan Jati. Sekarang sungai atau danau besar yang melingkup Taman Sari ini dan Pohon Jati. Dan dulu kita nggak bisa jalan kaki langsung, pakai perahu, pakai getek terakhir. Nah, lanjut ya. Nah itu Gua Langse, dan itu nanti kita masuk ke Gua Betang. Nanti keluar Gua Betang itu ada dua bangunan, namanya Kamar Kaputran dan Kaputren. Jadi kamar Kaputran itu buat laki, Kaputran buat perempuan. Jadi itu bukan buat tidur kamar itu, jadi buat belajar ya kelasnya. Di kelas laki dan perempuan dipisah. Kalau laki kamar Kaputran, kalau perempuan kamar Kaputran. Nanti ada bangunan kayak balai tambang. Itu balai tambang itu balai yang ngambang di atas air. Nah itu dulu posisinya bawahnya air dan bahannya kayu kayak perahu. Jadi kalau kita pinjak itu goyang-goyang. Dan fungsi dari balai tambang itu buat nabung rebahan sambil belajar ngaji. Kan dulu belum ada lampu atau gimana, jadi nunggu padang bulan. Utamanya balai tambang itu sendiri itu ada buat nasihatin kita sebenarnya, itu menggambarkan. Balai tambang itu jadi buat menggambarkan kepribadian kita yang hidup di dunia ini. Jadi kalau kita punya prinsip, punya pegangan, jangan nyontoh kayak balai tambang yang mudah goyang. Kalau nggak kan tahu ya, kayak perahu, kayu-kayu di atas itu kena air goyang-goyang. Jadi jangan mudah terombang-ambing atau mudah goyang. Jadi kalau kita punya keyakinan, percaya harus yang kuat, jangan sampai stabil ya. Nah, lanjut kita di belakang ada Gua Arga Junut. Jadi Arga tuh artinya besar, atau Junut pun ambil, atau zaman besar atau zaman besar. Jadi itu fungsinya itu buat menyambut tamu-tamu penting sultanan. Apabila ada tamu penting itu disambutnya di situ kesempatan yang besar ini dan banyak hidangan. Nah juga buat fungsinya buat pertemuan atau buat berunding. Pada zamannya Sultan kelima itu nggak mau dari Belanda, namanya Sultan Safiuddin. Dulunya Sultan Matang Haji, dari sumber tuh ada jalan Matang Haji. Nah itu karena Matang Haji itu karena Sultan Safiuddin itu ngaji habis perkiraan ya. Nah lanjut, nanti kita dengar nggak di Gua Sundari itu ada pintu yang bisa menembus ke Mekah, Madinah dan Cina. Nah 2 pintu ya. Nah itu ke Mekah, Madinah dan ke Cina. Kalau ke Mekah, Madinah itu kita balikin lagi dengan Syekh Hidayatullah ini. Kalau Syekh Hidayatullah sebenarnya kalau menurut garis besar turunan itu cucunya dari Prabu Siliwangi, anak yang dari perempuan yang bernama Nimas Rara Santang. Jadi Prabu Siliwangi itu menikah dengan Nimas Subang Larang. Nah, lanjut ya. Nah dari Gua Arga Junut kita menuju ke Gua Padang Hati. Padang Hati itu bahasa Jawa artinya terang hati. Jadi fungsi buat tenangin hati. Apabila kita punya masalah, kalau beli keturunan itu dosnya itu hatinya akan tenang. Jadi dari Gua Padang Hati kita turun, itu ada bangunan monumen Cina. Jadi monumen Cina itu simbolnya kayak makam Cina atau bung Cina ya. Itu simbolnya saja bukan makam kuburan, buat mengapresiasi dan menggambarkan bahwa ada keturunan orang Cina yang hidup mau Taman Sari ini. Ya karena bawaan dari Cina dari istrinya Sari yang dari Cina dari Blongkin ya. Nah itu bukan makam, itu simbolnya dari simbol pengajaran. Nah itu di sampingnya ada pohon pelengkeng yang dari Cina yang umurnya kurang lebih 300 berbuah. Nah itu depannya ada patung Garuda lagi duduk, namanya patung Garuda di Ular. Kenapa patung Garuda di Ular itu? Itu sama aja melambangkan atau menyimbolkan jangan sombong. Itu nanti ada Gua Pawon, Gua Lawa. Pawon itu istilahnya dapur, tapi mohon maaf bukan buat masak, tapi buat simpanan makanan yang udah sajian terbawa dari keraton. Nah itu Gua Lawa juga tempat makanan. Belum menyampaikan maaf. Nah ini Gua Sundari yang bikin uniknya ini, bangunnya itu yang ditempelkan di sini batu karang laut. Ya, itu beda dengan lain. Nah, itu mohon maaf, karang laut itu bisa diambil dari pantai Cirebon atau dari Gunung Kidul, bukan dari Jogja. Gua ini memiliki arsitektur unik dengan ornamen batu yang indah. Menurut catatan sejarah, gua ini digunakan sebagai taman bermain keluarga Kesultanan Cirebon dan juga digunakan untuk meditasi dan pertemuan rahasia. Sejak itu, Gua Sunyaragi menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan, menciptakan warisan berharga dalam sejarah Cirebon.